وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Kita lanjut pembahasan tentang bab haramnya jual beli barang yang khabith, yang sudah kita jelaskan tadi. Hadis yang pertama, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr. Yang kedua, maitah, yaitu bangkai. Dan sudah kita jelaskan pengecualian dari bangkai yang dia tidak najis dan dia tetap dalam keadaan suci. Ya. Satu poin saja Iwan berkaitan dengan masalah bangkai ini juga, ya. Para ulama sepakat bahwasanya termasuk pengecualian bangkai itu dia suci walaupun hewannya tadi mati dalam keadaan tidak disembelih dengan sembelihan syar'i, yaitu bagian dari kulit bangkai tersebut. Kalau hewan yang mati adalah hewan yang boleh dimakan dagingnya. Jadi ada kambing nih mati tertabrak, semuanya nggak boleh dimanfaatkan, dagingnya, ya, kepalanya, jeroannya, kecuali apa? Kulitnya. Tapi dengan syarat dia disamak terlebih dahulu. Nah, ini yang dimaksud hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Apabila kulit binatang itu sudah disamak itu dicuci, dibersihkan, kemudian dikeringkan, maka dia jadi suci lagi. Tapi itu tadi kalau hewannya hewan yang boleh dimakan dagingnya, ya. Adapun pembahasan tentang babi dan juga patung, insya Allah di pertemuan selanjutnya saja, ya, supaya tidak terlalu malam. Karena buka diskusi dan tanya jawab saja, karena kalau masalah jual beli biasanya banyak pertanyaan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk materi yang dicukupkan, ya, kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal yang punya tanya jawab, yang punya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Pak Ustadz, mohon ini Pak Ustadz, yang tadi Pak Ustadz kan menjelaskan bahwa khamar itu sekalipun digunakan obat itu kan diharamkan. Yang jadi pertanyaan saya begini Pak Ustadz, bagaimana kita sebagai umat muslim menyikapinya ketika kita berdampingan dengan komunitas internasional, ya Pak, ya. Kisah di sini kita ada negara non muslim, ada negara yang sebagian mungkin obat-obatan digunakan, bahkan ada mungkin ada pabrik yang farmasi dalam negeri, ada pabrik yang dari luar negeri gitu Pak Ustadz, ya. Jangan jauh-jauh, contoh aja Pak Ustadz, ya. Obat batuk aja yang kita konsumsi itu yang saya perhitungkan hampir 70-80% mengandung khamar. Kalau enggak dia pasti ada bacanya non alkohol gitu. Nah itu Pak. Kemudian yang pertama, ya Pak, ya, mengandung khamar. Kedua, bagaimana dengan barang-barang yang dikonsumsi termasuk dari bukan khamar, ya, dari babi gitu, ya, itu kan nggak boleh, termasuk bulunya juga. Ada sebagian yang diproduksi untuk barang rumah tangga gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Ada sebagian apa? Yang dipakai untuk barang rumah tangga. Contoh dari bulu-bulu barang-barang rumah tangga Pak, dibuat dari rumah tangga? Ya, dari bulu babi. Saya pernah dengar seperti itu. Dari apanya itu? Dari bulu babi itu Pak. Bulunya? Iya. Nah itu ya, saya pernah dengar seperti itu. Pak, pertanyaan yang bermanfaat, ya. Yang pertama berkaitan dengan obat-obatan. Kalau memang betul obat tersebut tercampur di dalamnya unsur tadi khamar, maka jelas nggak boleh dikonsumsi obat tersebut. Karena kita sekarang banyak pilihan obat-obat yang itu masih halal. Obat-obat herbal yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan kita sebetulnya kan punya BPOM,
MUI itu kan juga dia sudah bekerja sama dengan BPOM, yaitu Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan. Biasanya ada orang-orang MUI-nya juga, Majelis Ulama Indonesia di situ, yang ditaruh untuk memastikan bahwa tidak ada unsur-unsur yang diharamkan yang tercampur dalam obat tersebut. Jadi kalau ternyata kita dikasih obat dan kita lihat komposisinya ada yang diharamkan tadi, misalnya ada unsur memabukkannya, khamrnya yang nggak boleh, ya. Tapi kalau yang dimaksud ada alkohol, kita harus paham ya. Antum kan pernah belajar kimia. Tidak semua alkohol itu memabukkan jenisnya. Alkohol yang memabukkan itu dalam ilmu kimia itu kan disebutnya dengan detanol. Masih ingat nggak antum? Ya, ya kan? Alkohol kan ada detanol, ada etanol, ya. Jadi hampir semua makan buah-buahan juga ada alkoholnya. Beberapa makanan juga ada alkoholnya, termasuk obat-obatan juga ada alkoholnya. Tapi itu alkohol yang tidak menyebabkan orang yang mengkonsumsinya menjadi mabuk. Maka itu nggak masuk. Makanya anak katakan tadi, yang jadi parameter bukan ada alkohol atau tidaknya, tapi parameternya ketika dikonsumsi dalam kadar tertentu, kebanyakan orang jadi mabok, baru itu disebutnya khamar, ya. Tapi ketika ternyata dikonsumsi sama orang banyak obat itu ternyata nggak ada yang mabok, ya, maka berarti itu bukan masuk dalam kategori khamar. Jadi begitu ya cara parameternya. Karena buah-buahan juga ada alkoholnya enggak? Ada. Ya, antum cek aja buah-buahan, ada itu alkohol. Tapi alkohol yang tidak sampai memabukkan tadi. Ya. Nah, disinilah yang kita harus paham mana alkohol yang memang diharamkan karena dia mengandung memabukkan, mana yang tidak, ya. Ini yang pertama. Yang kedua tadi apa? Lupa yang kedua tadi pertanyaannya. Oh iya, terbuat dari bulu-bulu babi tadi. Yang pertama ya, babi itu seluruh anggota tubuhnya haram, najis. Baik dari ujung kepala sampai ujung kakinya, sampai pada lemaknya juga. Makanya dulu kan sempat ya, katanya ada penyedap masakan ya tercampur lemak babi. Maka MUI kan langsung mengeluarkan fatwanya haram, karena babi itu keseluruhannya dia najis, termasuk lemak babi sekali. Maka kalau itu ternyata ada bagian dari babi itu, apakah kulitnya, apakah bulunya, dijadikan sebagai alat-alat perkakas, yaitu tidak diperbolehkan. Karena pendapat mayoritas ulama, hewan-hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya seperti babi tadi, maka kulitnya pun tidak akan suci walaupun telah disamak. Beda tadi dengan hewan yang boleh dimakan dagingnya. Kalau hewan yang boleh dimakan dagingnya, walaupun dia bangkai, tetap suci kalau sudah disamak tadi. Tapi kalau hewan itu asalnya nggak boleh dimakan dagingnya seperti babi, maka semuanya nggak boleh dimanfaatkan sudah. Dan kulitnya pun tidak akan suci walaupun telah disamak. Makanya nggak boleh menjadikan bagian dari apapun babi itu, kulitnya kah, bulunya kah, atau apanya, dijadikan sebagai alat atau benda tertentu, karena itu asalnya apa? Najis.
Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Tadi kan masalah yang sifatnya gas, cair atau padat, disebut khamar ya, yang memabukkan gitu. Iya. Itu kan ada dalam ilmu kedokteran tuh dibius itu. Itu termasuk gimana itu, Ustaz? Bisa dijelaskan nggak? Iya. Itu kan katanya ada mengandung bahan-bahan kimia yang bisa memabukkan gitu. Ya, terima kasih. Syukran. Iya, jazakallah khairan. Berkaitan dengan bius ya. Wallahu a'lam. Anak belum tahu pasti apakah memang di dalam bius itu ada unsur-unsur yang memabukkan di dalamnya atau tidak. Coba nanti Pak, Anak teliti terlebih dahulu bagaimana pendapat para ulama tentang masalah bius ini. Apakah memang di dalamnya mengandung unsur yang memabukkan atau tidaknya? Insyaallah akan depan lah jawabannya ya. Kalau Anak belum tahu, Anak katakan belum tahu. Anak dosanya besar bicara agama tanpa ilmu. Gak boleh seseorang bicara agama tanpa dalil, maka harus landasannya adalah dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah dan juga pendapat para ulama salaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, silakan. Ustaz, untuk barang-barang yang apabila dikonsumsi berlebihan itu bisa membahayakan, apakah itu nanti bisa bisa jatuhnya hukumnya haram? Karena ada beberapa orang yang menyamakan kalau rokok itu diharamkan, kenapa gula nggak diharamkan juga? Karena gula juga bisa membahayakan tubuh. Karena sekarang ini kan banyak informasi yang seperti itu. Sebenarnya Ustaz. Itu bagi yang membela halalnya rokok gitu. Nggak bisa lah mengkiaskan rokok dengan gula. Kalau gula ya memang ada manfaatnya, ya kan? Kalau rokok secara penelitian kedokteran antum cari nggak ada manfaatnya. Ya, dan mereka sepakat loh, sudah ijma. Ijma itu kan kesepakatan para dokter bahwasannya yang namanya rokok merusak organ tubuh. Ya, itu kan sudah sepakat, nggak ada manfaatnya. Ya, terlepas ada ulama yang memakruhkan saja, ya, ada ulama yang mengharamkan, tapi dokter sepakat yang namanya rokok tidak ada manfaatnya. Ya, beda dengan gula, jadi nggak bisa tuh disamakan apple to apple, itu namanya kias yang tidak nyambung. Ya, mempersamakan sesuatu yang secara fungsinya berbeda, artinya kan nggak nyambung. Ya, itu kalau dalam ilmu dasar logika itu logikanya sudah dipatahkan itu. Ya, karena nggak akan nyambung menyamakan antara rokok dengan gula. Gula juga kalau dikonsumsi banyak dia akan membahayakan gitu ya, maka nggak bisa dijadikan itu sebagai dalil. Ya, maka sesuatu yang memang kalau dikonsumsi banyak kemudian itu akan membahayakan, tidak menjadikan kalau dia dikonsumsi sedikit jadi haram, tidak. Karena banyak sekali memang ya aturan syariat itu kan kita disuruh wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebihan.
Karena sesuatu yang berlebihan ya pasti itu sudah jatuh kepada keharaman. Tapi tidak berarti kalau dia pakainya sedikit jadi haram, ya tidak, ya, karena tidak ada kaidah yang seperti itu ya dijelaskan ulama, ya. Jadi nggak bisa disamakan, ya, karena sudah jelas. Antum tanya, sampai dokter yang merokok pun dia sudah sepakat loh, yang namanya rokok merusak. Tapi dia karena hawa nafsunya aja tetap merokok. Ya, antum tanya dokter satu aja, ada nggak yang mengatakan rokok itu manfaat? Nggak ada. Ya, mereka sepakat sudah. Yang namanya rokok itu merusak organ tubuh. Loh di tulisannya kan juga begitu kan? Iya nggak? Dibungkus rokok ada tulisannya kan? Apa tulisannya? Bisa apa? Membunuhmu, ya. Makanya di barat itu, ya, di Singapura itu katanya bungkus rokok itu mengerikan, ada gambar tengkoraknya. Jadi rusaknya tubuh karena sebab menghisap itu, ya. Tapi ya wallahu alam ya, di Indonesia masih banyak yang membela rokok karena dianggap hukumnya hanya makruh saja. Silakan saja, tinggal dia mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada lagi ikhwah? Nggak ada. Silakan Hancin. Binatang yang haram dimakan, bagian tubuhnya juga boleh digunakan lagi ya, kayak itu Ustaz, kulit ular kayak gitu dibuat sabun, sepatu. Nggak boleh itu sebetulnya. Karena hewan yang dagingnya haram dimakan, maka segala ya tubuh hewan tersebut dianggap tidak boleh dimanfaatkan, ya, karena hewan yang haram dimakan itu, ya. Hah? Ya tapi banyak kan, itu yang banyak itu belum tentu benar, ya. Yang banyak itu belum tentu benar, ya. Makanya pentingnya kita belajar ilmu agama ini agar tidak jatuh kepada yang haram tadi, ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, kita cukupkan ikhwah kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ikhwah semuanya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.